الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kita lanjutkan babu ma jaa fi sihr. Bab yang telah datang tentang permasalahan sihir. Ya. Telah kita ketahui makna sihir, yakni sesuatu yang samar, lembut, sebab-sebabnya. Sehingga sihir merupakan salah satu di antara perkara yang seorang bertauhid supaya mengenalnya, karena ini perkara yang samar sebab-sebab terjadinya, sehingga banyak orang-orang yang tertipu karena perkaranya samar. Sebagaimana Syekhul Islam di dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya Allah wa auliya'us syaitan, perbedaan antara walinya Allah dan walinya setan. Syekh menerangkan di antara kelompok ahlul bid'ah, baik itu syiahnya atau sufiyahnya, mereka tertipu karena tidak bisa membedakan mana sihir dan mana karomah, mana sihir, mana mu'jizah. Maka disinilah ahlus sunnah supaya berusaha mengilmui benar tentang perkara ini. Sebab setan yang mereka adalah diistilahkan makhluk yang halus, bisa menipu pandangan manusia dengan sihirnya. Maka dengan kita mempelajari sihir, barakallahu fikum, yakni bab perkara masalah sihir, kita akan tahu, kita akan memahami bagaimana seharusnya kita mensikapi tentang permasalahan sihir. Sebab sihir bukan perkara yang muncul pada zaman Rasulullah SAW saja. Bahkan sihir muncul pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan sihir sekarang masih muncul
Bahkan yang mengembangkan orang-orang kafir. Di Inggris ada sekolah khusus ilmu sihir. Di Amerika juga ada sekolah ilmu sihir. Murid-muridnya mulai dari kelas umur 11 tahun, 17 tahun ke atas. Dididik, dikader untuk menjadi tukang sihir hebat. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu tokoh yang datang dari negeri kafir datang ke negeri kaum muslimin dengan sihirnya, menampilkan berbagai macam praktek sihirnya. Betapa banyak orang yang tercengang dengan sihir tersebut, padahal dia muslim. Nah, disinilah. Jadi walaupun zaman modern seperti ini, dari sisi dunianya masih ada saja orang yang mereka tertipu oleh syaitan. Barakallahu fikum. Maka kita akan lanjutkan pembahasan sihir. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, fasihru qismani. Maka sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir yang pertama yaitu syirkun. Sihir yang itu merupakan kesyirikan atau kekufuran. Wa huwal awwalul ladzi yakunu biwasitatis syayatin. Dan sihir ini, sihir yang hukumnya adalah syirik atau kufur, adalah jenis yang pertama tadi, yaitu sihir yang dilakukan dengan perantara setan. Ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim. Mereka yang melakukan sihir, ya'buduhum, menyembah setan. Iya. Wa yataqarrabu ilaihim, dan taqarrub, mendekatkan diri kepada setan. Liyusallitahum alal mashur, supaya setan itu bisa menguasai orang yang ingin disihir. Ya. Jadi sihir yang pertama adalah jenis sihir yang syirik kufur, dan ini adalah sihir yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan setan. Ya. Sehingga setan itu benar-benar membantu kepada orang yang ingin meminta pertolongan kepada setan tersebut. Iya. Ma'asyiral muslimin, jika para dukun-dukun sebelum Rasulullah SAW diutus, itu mereka bekerja sama dengan jin-jin kufur, mencari berita ke langit. Maka setelah Rasulullah SAW turun dan membaca salah satu ayat dari Al-Quran, terputus. Sehingga jin-jin tadi mencari apa sebabnya ini. Ternyata didapatkan Rasulullah SAW dan rombongannya sedang sholat, dan saat itu terputus, dan mereka tidak mampu lagi mencuri pendengaran langit. Ya. Ma'asyiral muslimin, jadi sihir yang pertama adalah sihir yang disebut dengan syirik karena kerjasamanya dengan setan. Praktek-prakteknya adalah praktek setan, walaupun kadang persyaratannya mirip ajaran Islam. Maksudnya, mereka kadang ini mantranya, mau mantra pengasih atau mantra apa? Mantra supaya memiliki kekuatan atau aji pengasihan. Diberi syarat, sebelum baca sholawat dulu. Ya, mau mantra Jawa atau mantra Arab, dukun memberi pilihan. Pintar dia, sebelum baca wudu dulu. Wudu dulu. Setelah itu kamu baca di tengah malam 163 kali. Apa yang dibaca? 3 ayat akhir surat Al-Kahfi. 3 ayat
akhir surat Al-Kahfi 163 kali di malam hari. Dilakukan selama 41 hari. Ini sudah. Dan menghindari 5 perkara. Nah, jangan suka madon, zina. Jangan suka mabok, teler. Jadi talbis itu. Itu talbis. Kesannya ini sihir berbau Islam. Dulu. Kesannya sihir berbau Islam. Tapi intinya dia ingin melakukan praktek sihir. Maka ma'asyiral muslimin, pada zaman seperti ini, ilmu sihir seperti ini ditawarkan. Bisa download apa namanya? Diambil di tempat sana, di alam maya sana. Karena mereka mainnya juga di alam maya sana. Ditawarkan koran-koran, majalah-majalah. Jadi tantangan bagi kaum muslimin. Sehingga kita perlu memahami, bedakan sihir dengan karamah. Bedakan sihir dengan mukjizat. Ini yang pertama. Yang kedua, udwanun. Sihir yang berbentuk permusuhan. Apa maksudnya? Wa huwa tsani, yaitu sihir yang menggunakan jenis yang kedua, obat-obatan atau aqaqir, tablet yang bisa, obat tertentu yang bisa mempengaruhi orang yang mau disihir. Lalu kata mu'allif, biwasitatil adwiyati wal aqaqir wa nahwiha. Jenis yang kedua itu sihir yang digunakan dengan perantara adwiyah, obat-obatan. Wal aqaqir atau tablet-tablet. Wa nahwiha atau yang sejenisnya. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa. Itu tukang sihirnya Fir'aun. Mereka cuma pandai mengelabui mata dengan sihirnya, atau sekarang diistilahkan dengan sulap. Mata melihat itu ular. Tapi hakikatnya itu kepandaian manusia untuk menjadikan kesannya ular. Mata tersihir. Maka dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tukang sihir. Qala bal alqu. Coba kalian lemparkan sihir kalian. Fa idza hibaluhum wa asiyahum yukhayyalu ilaihim min sihrim annaha tas'a. Tiba-tiba tambang yang dilemparkan itu yukhayyal. Apa itu yukhayyal? Membikin khayalan. Khayalan pandangan mata yang terkesan itu ular. Ya. Kenapa itu? Karena sihir. Innaha tas'a, seolah-olah annaha tas'a, tambang itu bergerak-gerak. Padahal bukan ular, tambang itu. Tapi kepandaian dengan menggunakan alat tertentu atau ramuan tertentu terkesan itu ular. Iya. Sehingga Syekhul Islam waktu ditantang oleh musuh dakwahnya, orang-orang sufi. Kalau kamu wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, coba saya akan nantang kamu. Kalau kamu ajarannya benar, ayo buktikan. Apa buktinya? Kita masuk ke dalam api. Ada api dinyalakan. Kalau kamu ajarannya benar, ayo kita masuk bareng ke dalam api. Kita buktikan. Maka Syekhul Islam tahu ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Baik, kamu lepas bajunya. Karena mereka punya baju khusus yang sudah diberi ramuan tertentu, obat tertentu. Nanti kalau dia masuk ke dalam api, dia terbakar. Itu. Maka Syekhul Islam pinter. Baik, kita sama-sama masuk, tapi lepaskan baju kamu. Ternyata apa? Dia berani. Kenapa dia berani? Karena kalau tidak pakai baju itu terbakar.
sama. Begitulah musuh-musuh dakwah zaman dulu dengan sihirnya. Baik. Lalu kata Syekh, wa bihadza taqsimi alladzi dzakarnahu, dari pembagian ini yang telah kami sebutkan tadi ada 2 macam. Sihir yang syirik, sihir yang udwan. Natawassal bihi ila mas'alatin muhimmah. Kita akan sampai pada masalah yang sangat penting. Apa itu? Wahia, yaitu hal yakfuru sahiru aw la yakfuru. Masalah yang sangat penting para hadirin. Apakah akan menjadi kafir orang yang melakukan sihir atau tidak? Orang yang melakukan praktek sihir itu kafir atau tidak? Ya. Maka jawabannya kata Syekh, ikhtalafa fi hadza ahlul ilmi. Para ulama mereka berselisih, berbeda pendapat dalam hal ini. Maksudnya, faminhum man qala, sebagian mereka berkata, innahu yakfuru. Golongan yang pertama, segala jenis bentuk kufur, praktek kufur itu pelakunya melakukan kekufuran. Ini diantara pendapat Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, wa Imam Ahmad. Mereka mengatakan kufurnya orang yang melakukan sihir. Ya. Hanya saja mereka mengatakan kepada murid-muridnya, apa itu? Yakni illa ayyakuna sihruhu bi adwiyatin. Mereka mengatakan kepada murid-muridnya hanya saja sihir yang menggunakan adwiyah. Adwiyah apa tadi? Jenis obat-obatan. Berarti sihir yang kedua. Ini mereka melihat dulu sihirnya kayak apa. Kalau sihirnya dengan menggunakan setan, sepakat kufur. Tapi kalau menggunakan adwiyah wal aqaqir, ini mereka masih membicarakan hukumnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza ta'allama sihr qulna lahu. Kalau ada orang belajar sihir, kami katakan kepadanya, apa? Sif lana sihrok. Coba sebutkan jenis sihirnya. Nah, sebutkan jenis sihirnya kayak apa? Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau mau dihukumi, lihat dulu sihirnya model apa. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka fa'ing wasofa ma yajibul kufra, kalau ternyata sifat jenis praktek sihirnya merupakan perkara yang menjadikan dia akan jatuh kepada kufur, maka kita katakan kufur. Kalau menggunakan setan, mantra-mantra setan tadi, ini kufur. Ya. Seperti apa? Mislama i'taqadahu ahlu Babil minat taqarrub ila kawakib. Seperti penduduk Babilonia. Penduduk Babilonia yang mereka belajar sihir dengan menggunakan perantara bintang-bintang atau menggunakan setan. Maka ini kufur. Wa in kana la yujibu bil kufr, kata Imam Syafi'i, namun kalau jenis sihirnya tidak sampai mewajibkan dia kufur. Fa in i'taqadahu bi ibahatahu kufrun. Namun kalau dia meyakini itu boleh, jadilah kufur. Perhatikan takbirnya Imam Syafi'i. Dilihat dulu, kalau dia ternyata praktek sihirnya bukan menggunakan praktek yang menggunakan perantara setan atau bintang-bintang tadi, maka ini
kalau tidak sampai meyakini bolehnya belajar sihir, namun kalau sampai dia meyakini bolehnya sihir, kufur. Karena sihir ilmu yang diharamkan oleh agama zaman dulu dan agama zaman sekarang. Dari kalangan ahlul kitab dulu diharamkan. Nanti akan kita bacakan ayatnya. Seluruh agama para rasul mengharamkan ilmu sihir. Kok kalau sampai dia meyakini ini boleh-boleh saja. Kalau dia meyakini demikian, kufur orangnya. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i. Intinya dia lihat dulu sifat jenis sihirnya kayak apa. Barakallahu fikum. Faminhum man qala innahu la yakfur. Nah ini sebagian ulama ada yang tidak sampai menjatuhkan vonis kufur. Tadi dilihat jenisnya, karena tidak sampai kufur, dilihat jenisnya. Walakin taqsimu as-sabiqu alladzi dzakarnahu yatabayyan bihi hukm hadhil mas'alah. Dengan pembagian ini ada sihir yang sampai jatuh kepada syirik, ada sihir yang jatuhnya kepada udwan. Kita akan tahu, kata Syekh, kita akan tahu dengan pembagian ini hukum dalam masalah ini. Artinya, faman kana sihruhu biwasitatis syayatin. Sihir apa saja yang menggunakan perantara setan-setan, fa innahu yakfur, itu kufur. Li'annahu la yata'atta dzalik illa bisyirki ghaliba. Kata Syekh, karena orang yang mendatangkan sihir dengan perantara setan itu tidak lain kecuali dengan praktek syirik kebanyakannya. Prakteknya syirik kebanyakannya. Iya. Walaupun tadi dikemas dengan bahasa yang kelihatannya Islami. Rajin sholat malam, hindari molimo, ya, itu bagus. Tapi kalau dilihat dari prakteknya menggunakan perantara syaitan, ini kufur. Entah dikemas dengan bahasa ilmu putih, ya, ilmu putih, atau dengan istilah ilmu hitam. Kalau ilmu hitam, ilmu yang datang dari setan. Kalau ilmu yang putih datang dari Quran, tapi pakai sihir. Quran diturunkan bukan untuk menyihir orang. Ya. Ketika ingin menyihir orang, dibacakan ayatnya. Wa alqaitu mahabbatan minni, wa alqaitu mahabbatan minni. Baca berkali-kali. Maksudnya apa? Supaya orang yang dipandang langsung senang kepada dia. Pedagang, biar dagangannya laris, semua orang melirik kepada dia, dia bacakan wa alqaitu mahabbatan minni. Berapa kali? 100 kali. Bocok. Jadi laris dagangannya. Tipuan dari setan. Ini bukan ilmu putih. Ya? Ini bukan ilmu putih. Semua sihir hitam. Semua sihir itu jenisnya hitam, ilmu hitam. Oleh karena itu, para hadirin barakallahu fikum, ketika tokoh yang mengajarkan sihir itu walaupun berpenampilan sebagai seorang syekh, ya, kelihatannya dia orang alim, tapi ternyata mengajarkan berbagai macam praktek sihir, maka kita katakan kalau perantaranya setan ini kufur. Ya. Dalilnya lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Nanti kita akan baca ayat ke-50 102 ya. Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Setan ala mulki Sulaiman, pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kufur kepada Allah. Artinya apa? Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman tidak pernah belajar ilmu sihir. Wa ma kafara Sulaiman.
Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang mereka kufur kepada Allah. Yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan tadi mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan oleh dua malaikat. Siapa itu? Harut dan Marut. Di negeri Babilonia. Bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut tidaklah mengajarkannya kepada seorang pun sampai keduanya mengatakan. Apa kata Harut dan Marut? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya menguji kalian. Maka janganlah kalian kufur. Artinya jangan kalian belajar sihir, maka kamu akan jatuh kufur. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Namun sihir tadi yang dipelajari tidak akan memberikan bahaya-bahaya kepada siapapun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalaupun terjadi sihir, qadar Allah terjadi. Namun kata Allah Ta'ala, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Maka mereka pun ahlul kitab, mereka orang Yahud, mempelajari sihir, ilmu yang tidak memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat. Yang tidak bisa mendatangkan bahaya. Dikira kalau punya ilmu sihir jadi orang hebat. Dah. Wala yanfa'uhum, tidak pula memberi manfaat di dunia apalagi di akhirat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah mempelajari liman istarah, bagi orang yang telah menukar ilmu sihir, naam, yang nanti di akhirat malahu min nasib, tidak mendapatkan bagian. Ya. Orang yang belajar sihir tidak dapat bagian di akhirat, artinya kufur. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala bagi mereka orang Yahudi yang mereka menuduh bahwa mereka belajar sihir karena warisannya Nabi Sulaiman. Sulaiman menundukkan jin-jin, Nabi Sulaiman menundukkan angin, Nabi Sulaiman menundukkan makhluk binatang-binatang. Semua itu dikira oleh mereka inilah kehebatan ilmu sihir. Allah bantah. Wa ma kafara Sulaiman. Sama sekali Nabi Sulaiman itu bukan orang yang kufur, bukan karena sihir. Begitulah menyandarkan ilmu jahat kepada Nabiullah Sulaiman. Maka jangan heran Yahudi sampai hari ini, bahkan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masih menekuni ilmu sihir. Sampai hari ini. Baik. Wa man kana sihruhu bil adwiyati wal aqaqir wa nahwiha fala yakfur walakin yu'tabaru asiyan mu'tadiyya. Jika kalau dengan ayat ini setiap bentuk sihir yang menggunakan setan-setan itu kufur. Namun siapa yang sihirnya menggunakan adwiyah, ramuan-ramuan, wal aqaqir atau tablet-tablet tertentu, jenis obat tertentu, fala yakfur, ini tidak sampai tingkatan kufur. Kecepatan tangan menggunakan sesuatu. Walakin yu'tabar asya, namun ini bisa menjadi bentuk kemaksiatan dan permusuhan.
Amma qatlus sahir. Nah, kalau sudah tahu hukumnya, dilihat jenis praktek sihirnya. Kesimpulannya itu kata Syekh. Karena para ulama ketika menghukumi tukang sihir, dilihat jenis sihirnya dulu. Kayak apa sihirnya? Baru kita bisa menghukumi. Oh, ini kufur. Oh, ini baru tingkatan uduan, permusuhan. Yang ini keduanya haram. Keduanya haram, tidak boleh. Wa amma qatlus sahir, adapun sanksi tukang sihir itu kan dibunuh. Ya. Sebagaimana riwayat yang datang akan kita sebutkan nanti di sini dalam hukum bagi orang yang melakukan sihir dalam riwayat yang marfu' dari sahabat Jundub bin Abdullah, haddus sahir darbatun bisayf. Sanksi hukuman tukang sihir dipukul dengan pedang. Nah, itu hukum dalam Islam. Iya. Ini menunjukkan kejahatan yang sangat jahat. Memang jahat tukang sihir. Wa amma qatlu sahir fa in kana sihruhu kufran qutila qatla riddah. Kalau ternyata praktek sihirnya dengan setan, ini sihir yang kufur, maka dia dibunuh oleh penguasa sebagai bentuk riddah, kemurtadan. Ya. Dia sudah murtad. Ya. Karena kebanyakan tukang sihir kadang itu belajar ilmu sihir dari setan. Sok mengetahui barang gaib. Ini ucapan kufur. Yang mengetahui barang gaib hanya Allah. Malaikat saja tidak tahu. Tapi dia mengaku-ngaku. Ya. Ada barang hilang, ya, dia tahu. Ini mobil kamu sekarang posisinya di kota A, ya. Dia bisa menerka dan bisa meraba karena punya bantuan jin yang sudah dia bekerja sama dengannya. Lalu kesannya dia orang hebat. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai seorang itu menganggap remeh perkara ini, karena haddus sahir darbatun bisayf dalam Islam. Dipenggal kepalanya. Tentu ini tugasnya penguasa. Ini tugasnya para penguasa. Barakallahu fikum. Jangan sampai melakukan tindakan hukuman seperti ini sendiri-sendiri. Ini akan kacau. Ya, seperti tahun berapa tuh? Kasus pembunuhan dukun apa? Pembantaian dukun santet. Rakyat. Akibatnya apa? Pembantaian kaum muslimin berikutnya di beberapa kota. Ya, masih ingat itu tahun 99 kasus rakyat menghakimi rakyat, akhirnya terjadi kekacauan. Ini tugas penguasa kaum muslimin. Ya. Ini tugas penguasa kaum muslimin menjaga akidah kaum muslimin. Ini yang seharusnya kita berharap kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kaum muslimin untuk selalu diberi penguasa yang baik. Ya. Sehingga melindungi kaum muslimin, bukan hanya melindungi secara fisik, tapi secara akidah. Nah. Illa ayatuba 'ala Allah, illa ayatuba 'alal qaul biqabuli taubatihi, kecuali kalau mau taubat. Ya. Dia bertaubat setelah ngerti tauhid, mendengarkan kajian tentang masalah tauhid, lalu dia pun sadar, iya itu benar itu. Dia tobat dengan ucapannya, dengan perbuatannya, wa huwa shahih, maka itu benar. Wa in kana sihruhu dunal kufri, namun kalau perbuatan praktek sihirnya tidak sampai tingkatan kufur, udwan, permusuhan. Qutila qatlus sa'il, dibunuhnya itu pembunuhan sebagai bentuk sanksi hukuman supaya tidak menyebar. Jadi dipangkas akarnya. Qatlus sa'il, yakni dibunuh supaya terputus, terhenti kejahatannya. Qutila lidaf'i adzah wa fasadihi fil ard. Dia dibunuh oleh penguasa karena supaya menolak gangguannya atau menolak kerusakannya di muka bumi. Ya. Jadi praktek-praktek yang terjadi dari para
tukang sihir di muka bumi ini bisa dirasakan. Sihir itu merusak hubungan suami istri. Sihir merusak hubungan antara keluarga dan bangsanya, penguasa dan rakyatnya. Maka hati-hati. Sehingga hukuman tukang sihir seperti tadi dihentikan. Wa ala hadza yarji'u fi qadlihi ila ijtihadil hakim. Namun kata Syekh, dalam hal ini dikembalikan kepada ijtihadnya seorang hakim. Keputusan yang tepat apa? Wa dhahiru nusus allati dzakarohal muallif. Namun secara zahir dalil yang disebutkan oleh muallif, annahu yuqtal bikulli hal. Setiap tukang sihir itu dibunuh bagaimanapun keadaannya. Itu yang dipegang oleh muallif. Fal muhim anna sihra yu'athiru bila syak. Yang jelas sihir itu punya pengaruh. Lakinnahu la yu'athir biqalbil a'yanil ayan ukhra. Li'annahu la yaqdir ala dzalik ila Allah. Namun pengaruh itu tidak akan mempengaruhi hati perorangan atau orang tertentu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Mu'tazilah, mereka kelompok Mu'tazilah tidak percaya ada jenis sihir yang pertama. Iya, mereka tidak percaya. Masa ada sihir? Tak mungkin. Sampai hadis Bukhari ditolak. Saya tidak percaya hadis Bukhari ini. Mana mungkin Rasulullah SAW itu kena sihir? Tidak masuk akal. Ya. Ini kelompok Mu'tazilah. Namun Ahlus Sunnah meyakini sihir punya pengaruh. Namun pengaruh itu tidaklah terjadi menimpa hati seorang per orang tadi kecuali dengan takdir Allah, dengan izin Allah Ta'ala saja. Wa innama yukhayyalu ilal mashhur anna hadha syai'in qalaba hadha wa hadha syai' taharraka aw masya wa ma asbaha dzalik. Namun kata Syekh, tidak lain yukhayyal, memberikan bayangan-bayangan, khayalan-khayalan kepada orang yang terkena sihir. Ana hadza syai'in qalaba, sesuatu ini berubah menjadi apa? Ada koran berubah jadi uang. Satu koper koran dibuka, ini lihat, saya ingin kasih kamu uang banyak. Gimana itu? Satu koper koran tadi disolati. Disolati. Setelah itu ditaruh di bawah bantal, dibacakan Asmaul Husna. Wah. Bayangkan. Pakai kalimat thayyibah lagi. Pagi-pagi benar-benar berubah menjadi gambar uang. Telah ditelusuri, ternyata dia punya mesin cetak uang palsu. Dulu. Jadi orang ingin dapat dunia malah tertipu oleh penipu. Begitu uangnya pulang bawa satu koper uang yang katanya koran tadi untuk beli di toko tidak laku. Kenapa? Uang palsu. Insyaallah. Dan ini dunia mereka, lingkaran syaitan. Ya. Maka hati-hati. Wa hadza saytaharraka, atau sesuatu ini bergerak seperti tadi kisahnya Nabi Musa, tambang bergerak kayak ular. Au masya, atau berjalan, ada orang berjalan tanpa kepala dengan sihir tadi. Atau berjalan barakallahu fikum di atas tembok, jalan kakinya nemplek di tembok, dia jalan ke atas. Iya, ini terjadi dalam sihir. Wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis dengan itu. Dia bisa menarik kereta dengan rambutnya. Bayangkan, slender itu yang beratnya luar biasa ditarik dengan lidahnya atau dengan rambutnya. Masya Allah. Kelihatannya kita melihat bergerak. Barakallahu fikum. Ini semua adalah takhayyul, sesuatu yang mata kita tersihir. Kama
jaroli Musa. Lihat kata Syekh, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam amma sihru ali Fir'aun, yakni saharatu ali Fir'aun, tukang sihirnya keluarga Fir'aun, para tentaranya Fir'aun. Haitsu kana yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, tukang sihirnya Fir'aun, di mana mereka yukhayyal, memberikan khayalan, pandangan mata, tersihir dengan sihir mereka, annaha tas'a, tambang-tambang itu bergerak kayak ular, padahal bukan ular. Id qala qail, kalau ada orang berkata, ma wajhu, ini bisa dilihat di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Musa. Yang pertama bisa dilihat dalam surat Toha ayat 65 sampai 66 kisahnya, atau dalam surat Al-A'raf ayat 117 bisa dilihat di sana kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun dan tukang sihirnya yang akhirnya mereka sujud beriman kepada Allah begitu melihat mukjizat. Karena memang tukang sihir bisa mengetahui ini sihir, ini bukan sihir. Jika begitu tongkatnya Nabi Musa memakan tambang-tambang tadi, masuk ke dalam tongkatnya Nabi Musa. Tongkat tadi memakan ular-ular tadi. Tongkat makan ular. Loh, kok bisa? Iya, mukjizat namanya. Iya, itu mukjizat. Begitu melihat pemandangan seperti tukang sihirnya sujud kepada Allah, beriman kepada Allah, Rabbnya Nabi Musa. Maka orang beriman langsung diuji, langsung ditangkap, langsung dipotong tangannya dan kakinya. Ya, dipotong tangan dan kakinya kalau masih tetap beriman kepada Rabbnya Nabi Musa. Itulah ujian mereka. Orang-orang yang beriman begitu mengatakan amanah, sujud, langsung diuji. Maka barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala bimbing kita untuk selalu istiqamah dalam mempelajari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu sampai kepada sanksi bagi tukang sihir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.